Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Di sini. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak. Ada yang hari ini tidak masuk, yang tidak bisa mengikuti meet kali ini? Ada tidak? Semua masuk Pak. Semua Pak. Oke. Semua Pak. Sebelum dimulai kita berdoa dulu. Nanti ini berdoa dipimpin sama Basar. Silakan Basar dipimpin doanya. Oh iya Pak Guru. Baik teman-teman semuanya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita untuk mengingatkan bahwa rasa nasionalisme itu penting ditanamkan pada diri kita. Ya, nanti saya akan membukakan lagu yaitu Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama ya Pak. Iya, biar pada bisa nanti diiring sama musik. Tapi aku sudah apa loh Pak? Sudah keluar? Oke. Sudah Pak. Ya, sudah Pak. Sudah Pak Guru. Iya, wah sudah pada pandai sekali ini ya. Pada materi ini akan saya Bapak sampaikan tujuan materinya, yaitu pertama adalah tentang teks eksplanasi, kemudian yang kedua kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik, kemudian yang ketiga adalah bagaimana nanti caranya menghemat energi listrik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita simak dulu tentang apa itu yang dinamakan ASEAN. Sudah terlihat? Sudah Pak? Sudah Pak. Sudah Pak Guru. Untuk mengetahui apa itu ASEAN, nanti silakan disimak coba ini video tentang ASEAN. Kids, tahukah kamu apa itu ASEAN? Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN disebut juga ada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau biasa disingkat dengan Perbara. ASEAN adalah sebuah organisasi dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang bertujuan untuk meminimalisasi masalah yang timbul dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Penandatanganan perjanjian ASEAN atau lebih dikenal sebagai Deklarasi Bangkok jadi tanda berdirinya ASEAN. Organisasi ini berdiri pada 8 Agustus 1967 dengan 5 negara founding fathers, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Namun, seiring berjalannya waktu, negara anggota ASEAN pun bertambah. ASEAN sendiri punya prinsip yang dipegang teguh, yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN, menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Setelah kalian melihat atau menyimak video tentang ASEAN, tahukah apa itu ASEAN? ASEAN adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Ya, tadi dalam video ada coba sebutkan 5 negara pendiri ASEAN. Siapa yang bisa tunjuk jari? Saya Pak. Ya, Erna, silakan Erna. Indonesia Pak.
Indonesia, Indonesia, Pak. ya betul. Terus yang kedua, Malaysia, Malaysia. Malaysia, ya, Pak. Malaysia. Yang ketiga, Filipina, Filipina. Filipina, Pak Guru. Filipina. Yang Singapura. keempat, Singapura. Terus yang terakhir di mana? Yang kelima terakhir dari negara mana berdirinya? Thailand, Pak. Iya betul. Yang terakhir adalah Thailand. Itulah adalah negara-negara yang merupakan pendiri Asia. ASEAN. Ya, Pak. Kemudian, nah, salah satu bentuk atau kerjasama Indonesia selain di ASEAN juga di APEC. Nah, sini ada sebuah pertemuan kepala negara-negara di Asia Pasifik yang membahas tentang kebijakan-kebijakannya. Nah, ini akan saya tampilkan di sini, nanti saya bacakan saja. Nah, yang isi pertemuannya adalah sebanyak 21 kepala negara di Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Nah, dari tag ini nanti coba anak-anak silakan analisis dan simpulkan nanti teks jelas. Kemudian kalau sudah diketahui salin pada LKPD yang dikirim lewat WhatsApp grup. Ya, nanti kalau setelah selesai nanti difoto dikirim kan ke nomornya Bapak secara pribadi. Nanti kalau di grup teman di kontak sama teman nanti. Ya, paham ya? Iya, Pak. Oke, kalau sudah paham, kalau ini tadi tentang Indonesia kerjasama Indonesia dengan Asia Pasifik, nah sekarang Indonesia bekerja sama dengan ASEAN itu dalam bentuk kerjasama politik. Nah, nanti akan Bapak tayangkan videonya lagi. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bentuk kerjasama Indonesia di tingkat ASEAN di bidang sosial budaya. Kali ini kita akan membahas bentuk kerjasama Indonesia dan peran Indonesia di tingkat ASEAN di bidang politik. Tujuan kerjasama di bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN antara lain Traktat atau Perjanjian Internasional Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Kemudian Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme dan juga pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Selain itu, bentuk kerjasama yang lain di bidang politik adalah kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencangkup pemberantasan terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan perdagangan manusia.
Selain itu, pemberantasan bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Adapun peran yang dilakukan Indonesia dalam ASEAN di bidang politik, antara lain, Indonesia berperan dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Kemudian, Indonesia berperan untuk melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas di ASEAN atau AFTA. Bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat-obatan terlarang. Selain itu, Indonesia juga berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di negara anggota ASEAN. Itu adalah kerjasamanya nanti untuk disalin pada LKPD ya. Ya, kemudian tentang cara menghemat energi listrik. Menghemat listrik dengan lampu hemat energi IPA kelas 6, tema 4, subtema 2. Anak hebat, kita akan melakukan uji coba atau praktikum sederhana untuk mengetahui jenis lampu yang hemat energi. Alat dan bahan yang digunakan, satu buah lampu bohlam atau pijar 5 watt 220 volt. Kemudian, satu lampu neon atau CFL 5 watt 220 volt. Dan satu buah LED 5 watt 220 volt. 4. Satu set steker dan saklar dengan stop kontak 3 lubang. 5. 3 buah steker piting lampu. Langkah kerja. 1. Pasang lampu pada masing-masing steker piting lampu. Dua, pasang steker stop kontak 3 lubang pada stop kontak di rumah atau di kelasmu. 3. Pasangkan ketiga steker piting lampu pada stop kontak 3 lubang. Dimulai dari lampu pijar, lampu neon, kemudian lampu LED. Menurut kalian, di antara ketiga lampu manakah yang lebih terang? Kita mati ya. Nah, anak hebat, setelah kita melakukan praktikum, lampu manakah yang lebih terang? Bisa kita amati ya, ternyata lampu LED paling terang, disusul dengan lampu CFL atau neon, kemudian lampu pijar yang lebih redup. Jadi, lampu manakah yang sebaiknya kamu gunakan di rumah? Tentu kalian sudah tahu jawabannya ya. Oke, itu adalah materi kita hari ini, yaitu tentang intinya yaitu pertama adalah tentang ASEAN, kemudian yang kedua kerjasama ASEAN-nya, yang ketiga adalah cara menghemat energi listrik. Jadi nanti sebelum kita akhiri, nanti ada soal yang Bapak kirim lewat grup nanti untuk dikerjakan. Iya, Pak. Boleh dibantu orang tua, Pak? Boleh, tapi diusahakan kerjakan sendiri. Masa Lasna masih minta bantuan? Iya, Pak. Iya, Pak. Boleh. Iya, kalau bisa. Iya, Pak. Mari kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan sebuah doa yang dipimpin kali ini nanti dipimpin oleh Ratna Dwi. Silakan. Ya, teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih. Pelajaran hari ini Bapak akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak. Terima kasih.